Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya sudah siapkan 19 polybag ya. 19 polybag ini rencananya akan saya tanam dari tanaman seledri. Polybag ini merupakan polybag bekas dari ketela kemarin ya, yang sudah saya tanam di lahan. Karena ketela itu memang sudah siap ditanam dan kebetulan seledri yang sudah saya tanam kurang lebih ya mungkin adalah 1 bulan itu siap untuk dipindahkan. Kenapa kok saya pindahkan baru usia kurang lebih 1 bulan? Karena memang keterbatasan dan media seledri sendiri yang sangat kecil ya. Karena ini saya tanam dari bibit atau dari benih atau dari biji ya, yang sangat kecil sekali. Kalau yang mau melihat ini silahkan cek di sana. Dan itu nanti rencana saya tanam di sana ya, ada bagian kosong itu yang sebelumnya itu adalah isinya itu dari ketela pohon atau pepaya. Oke, bagaimana caranya memindah tanam? Kan sangat mudah sekali ya. Kita ambil ini benih atau bibit dari seledri yang sudah kita tanam ya. Kita ambil dari bawah seperti ini, masukkan ke dalam jari ya. Usahakan jarinya itu masuk ke dalam melebihi dari jangkauan akar yang menonjol ke bawah. Untuk media dari semai ini sangat mudah, yaitu kokopit ya. Ini full kokopit, tidak ada campuran sama sekali, dan hasilnya seperti ini. Ini tidak tahu jumlahnya berapa, tapi coba saya ambil dulu sekitar 19 seledri ya, karena saya hanya menyiapkan 19 polybag. Dan ini hati-hati ya, karena ini kan bergerombol jadi satu. Jangan sampai kita mematahkan batangnya. Kalau mematahkan akar, saya kira tidak masalah ya. Tapi yang bermasalah itu kalau sampai akar dan batangnya itu terpisah. Itu nanti akan menyebabkan seledri ini mati. Jadi cukup hati-hati saja, karena memang ini barangnya kecil ya. Dan menumbuhkan seledri sendiri dari biji itu cukup lama sekali. Kita harus sabar. Tetapi hasilnya kebetulan saya sudah membuktikan hasilnya lebih memuaskan ya. Menanam seledri ini dari biji daripada kita beli yang sudah hidup, atau kita menanam dari seledri yang ada di pasar itu yang kita tanam langsung. Menurut saya lebih efektif ini ya, dari biji langsung. Ya, kita sambil menikmati prosesnya yang cukup lama dari bijinya sampai kita siap pindah tanam seperti ini. Nanti setelah pindah tanam sampai kita panen itu memang prosesnya butuh sangat lama sekali. Ya, sebenarnya ada banyak alternatif ya. Kemarin saya coba tanam di itu ya, besek, itu juga jadi. Ini saya tanam di media kokopit juga jadi ya. Tetapi kan minusnya ini ya, bergerombol jadi satu. Ada yang juga bisa ditanam di rock wall, yang satu rock wall itu satu lubang diberikan 1 biji. Ya, itu terserah sobat-sobat tanduran. Ini cuma saya berikan sedikit pengalaman saya ya tentang pindah tanam seledri. Karena kemarin ketika saya pindah tanam yang di video saya yang lalu, itu hasilnya cukup memuaskan. Sekarang sudah tumbuh ya lumayan lah, daripada benihnya ini ya, atau bibit dari seledri ini sekarang sudah cukup cukup apa ya, cukup agak besar lah, tetapi memang belum bisa dipanen ya. Karena kalau dilihat ya masih tergolong kecil, masih remaja, jadinya belum bisa dipanen. Dan seperti yang masih kelihatan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau nanti sudah cukup besar, jadi tinggal kita panen sendiri. Ini hasilnya seperti ini. Tinggal kita pisah-pisahkan, tadi masih ada sisa sedikit. Ini saya kira cukup, kurang lebih ya 19. Saya ambil satu-satu, saya letakkan di polybagnya masing-masing biar lebih cepat lagi saya membuatkan videonya ya, karena nanti ketika memindahkan seperti ini kan lebih cepat ya kalau sudah ada di masing-masing polybag. Untuk yang pindah tanam kemarin yang sebelumnya ini, seledrinya yang gagal adaptasi itu ada satu ya, karena memang kebetulan waktu itu curah hujannya cukup tinggi. Jadi kan seledri ini memang tidak bisa terkena air yang berlebihan. Ya, airnya itu sedang-sedang saja ya, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Kalau curah hujan tinggi,
apalagi di atasnya itu tidak ditutup, itu malah bahaya ya. Itu malah lebih enak lagi kalau memang ketika baru musim panas ya, atau mulai musim kemarau, itu kan curah hujannya cukup sedikit. Jadi tanaman seledri ini yang tidak ditutup di atapnya itu bisa bertahan. Kalau mau lebih efektif lagi, silakan di bagian atasnya itu ditutup biar bisa bertahan. Dan jangan lupa diberikan alas ya, atau kalau bisa itu kita berikan panggung untuk khusus tanaman seledri, karena memang kalau kelebihan air tanaman ini akan mati membusuk. Dan proses pindahnya seperti ini juga agak ribet ya, karena benihnya itu lebih kecil daripada jari jemari saya, jadinya agak susah. Kalau yang sudah agak besar itu sudah lumayan ya, sudah enak, karena memang sudah besar. Tetapi yang lainnya kan masih kecil-kecil ya. Dan kembang besar kalau yang sudah besar seperti ini nanti akan menjadi seolah-olah menjadi bibit unggul ya, karena lebih besar daripada yang lainnya. Padahal ini ketika saya semai itu berbarengan, jadinya yang lebih cepat besar itu bisa dipastikan bibitnya lebih unggul daripada yang sisa-sisanya. Nah, tinggal seperti ini, ternyata ini malah lebih enak, tinggal kita tekan-tekan seperti ini ya, daripada kita buat lubang terlebih dahulu. Tinggal kita tekan, kita masukkan akarnya, kita tutup lagi, lalu kita usahakan berdiri tegak lurus dengan tanah ya. Tinggal kita tekan lagi seperti ini. Tekannya tidak terlalu membutuhkan tenaga yang lebih ya, karena kalau membutuhkan tenaga yang lebih nanti takutnya malah batang dari seledri ini patah, jadi malah gagal adaptasi di lingkungan yang baru. Tinggal cukup ditekan akarnya bisa masuk ke dalam tanah, lalu kita tutup kembali dan kita tegakkan. Kalau masih kecil, sangat kecil, silahkan yang di atas tanah itu cukup daunnya saja ya, untuk batang-batangnya itu tidak usah diberi di atas tanah, itu tidak masalah. Yang penting ini ya, daun-daunnya ini masih ada di atas tanah. Kalau setelah selesai seperti ini, nanti atas dari permukaan ini tidak ditutup dengan plastik, silahkan ketika musim hujan ya, nanti harus kita cek setiap hari setelah hujan, pastikan daun-daun itu tidak jatuh ke tanah. Kalau daun itu jatuh ke tanah, itu hasilnya malah tanaman seledrinya gagal alias mati ya. Jadi kita harus rajin mengecek ketika setelah hujan, langsung kita pastikan daun-daun itu berjauhan dari tanah. Itulah sedikit saran dari saya, karena sudah saya buktikan yang kemarin hanya satu saja yang gagal adaptasi. Ini hasilnya seperti ini, tidak terlihat di kamera ya, karena memang seledrinya itu masih kecil-kecil sekali. Ya, sekarang tinggal kita masukkan air jakaba. Untuk air jakaba saya berikan dosis yang kecil ya. Kita siram hanya sedikit sekali, mengelilingi dari bibit seledri yang tadi. Kenapa kok saya berikan sedikit-sedikit? Karena takutnya kalau terlalu banyak nanti malah seledrinya ikut tenggelam ya. Nanti kalau sudah tanahnya cukup memadat, baru kita bisa memberikan dosis yang lebih banyak, atau kita menyiramnya lebih banyak lagi. Itu tidak masalah ya. Itu paling ya beberapa hari ke depan. Yang penting sekarang kita berikan air jakaba, tujuannya adalah mempercepat proses adaptasi dari tanaman itu. Yang penting kita berikan sedikit-sedikit, karena tadi kalau dilihat secara sekilas ya memang akarnya tidak terlalu panjang ya. Hanya ada di sekitar dari batang-batang seledri yang saya tancapkan di media tanam yang baru. Jadinya cukup mengelilingi saja tanaman seledri itu pemberian airnya. Nanti kalau sudah beradaptasi, sudah mulai kelihatan hidup, baru kita berikan air yang banyak, itu tidak masalah ya. Selagi kita buatkan panggung. Kalau kita tidak buatkan panggung, kita letakkan di tanah seperti ini, agak rawan ya kalau kita terlalu banyak memberikan air. Oke, seperti itu dari aplikasi jakaba di tanaman seledri yang sudah dipindah tanam ya. Ini masih ada sisanya, kurang lebih ini berapa ya? Mungkin 10 lebih ya. Nanti coba saya buatkan lagi media tanam di sore hari. Oke, hasilnya seperti ini. Nanti coba saya berikan updatean hasilnya seperti apa beberapa hari ke depan ya. Semoga sudah bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.